Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ikom Official dengan saya Aziz Isrofi. Bagaimana kabarnya untuk Sobat Ikom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk Sobat Ikom, di video kali ini di sini kita akan melakukan review sekalian mengulas dari produk yang memiliki brand cukup besar ya, yaitu brand dari Asus, yang mana kita akan membahas laptop yang sejuta umat dari review, kemudian optional upgrade, kekurangan dan kelebihan dari laptop ini di tahun 2024 ini ya. Karena ini sebenarnya dari pengalaman saya sendiri sebagai yang sering memperbaiki ataupun tukang servis lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya punya pelanggan ataupun punya customer, jadi kita akan ulas, mungkin bisa menjadi referensi ataupun menjadi apa ya, panduan untuk Sobat Ikom yang ingin mencari laptop di tahun 2024, mungkin di second atau baru. Untuk yang baru di seri ini kayaknya sudah tidak ada kemungkinan. Kebanyakan di seri ini di harga ataupun di kondisi yang bekas second ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut untuk review kali ini, yaitu kita akan membahas Asus X441 UA. Yang mana laptop ini dulunya di launching di tahun 2017 ya. Di tahun 2017 untuk launching pertama laptop ini dihargai sekitar 6.500.000-an ataupun 6,5 juta. Dan untuk yang sekarang ini tadi sudah saya cek di marketplace online di harga 2 jutaan sampai 3 jutaan kurang lebih dari spek yang ada di depan kita ini. Baik, kita akan membahas untuk yang pertama untuk desainnya. Untuk desain dari laptop Asus X441 UA ini menurut saya ya standar saja, tidak ada yang istimewa, tidak jelek juga tidak, nah seperti itu. Dan untuk ukuran yang di launching di seri ini adalah 14 in semua, kalau nggak salah di 14 in semua ya. Untuk di X44 ini, X441 khususnya itu ada beberapa tipe, dan yang kita bahas X441 UA, yang mana laptop ini memiliki beberapa varian warna dan lainnya. Yang akan kita bahas di sini adalah yang warna biru ataupun biru telur bebek ya, seperti itu. Oke, lanjut kita bahas di bagian desain. Untuk desainnya dari laptop ini ya seperti ini pada umumnya, tidak ada yang istimewa dan juga tidak terlalu jelek ya standar saja. Di tahun 2017 sampai 2020 kalau nggak salah ini terakhir di launching, Asus X441 ini sudah cukup oke dari segi desain dan juga tampilan cukup lumayan oke lah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjut untuk di bagian keyboardnya, di bagian layout keyboard. Untuk keyboardnya ini saya kurang suka, karena kenapa? Untuk di keyboardnya sendiri sih tidak terlalu enak dan juga nggak enak, tapi standar saja. Namun yang menjadi PR di bagian tombol power ya, karena beberapa kasus di keyboardnya ini ada ketika permasalahan di tombol power, maka keyboard tidak bisa digunakan ataupun sebaliknya seperti itu, harus diganti. Untuk satu solusinya memang untuk harga keyboardnya tidak terlalu mahal seperti part pada lainnya, seperti itu ya. Jadi ya untuk keyboardnya ya standar saja, seperti itu. Lanjut untuk di bagian touchpad. Untuk touchpadnya seperti ini, kita standar saja seperti ini, tidak ada yang istimewa. Ada klik kanan kirinya dan ukurannya cukup besar dari laptop Asus pada umumnya. Cukup lumayan besar ya dari X441 ini. Lanjut untuk di atasnya ini ada lubang speaker, dan Asus mengeklaim ini adalah Sonic Master, jadi biasanya untuk suaranya cukup oke lah ya dari segi speaker. Oke, untuk di bagian sebelah kiri ada logo Core i3 generasi ke-6. Lalu di sini ada spesifikasinya.
Untuk CPU-nya menggunakan Intel Core i3 6006U dengan speed 2,0 GHz, ODD DVD warranty 24 tahun atau 24 bulan 2 tahun, memori 4 GB, OS Windows 10, HDD 1 TB. Untuk spesifikasinya dengan 2,3 mm travel distance, impact audio experience. Jadi untuk Asus mengklaim untuk audionya cukup oke lah, tapi nanti kita akan bahas saja. Portable lightweight design, portable dan cukup ringan di tahun 2017 ya, karena dulu masih belum ada yang slim untuk laptop seperti itu. Lanjut untuk di bagian layar. Untuk layarnya ini dia menggunakan layar 14 in HD 1366 x 768 16:9 aspek rasionya ya, menggunakan LED backlit, lalu menggunakan refresh rate dan menggunakan 200 nit untuk LCD-nya dan 40 NTSC color-nya. Dan untuk tipenya ini glossy, jadi glossy display-nya ya. Jadi ketika ada cahaya lebih di lainnya, dia memantul, jadi seperti itulah untuk kurang lebihnya. Jadi ya mungkin ada yang suka yang glossy ataupun matte, atau kalau dari saya sendiri sukanya yang enggak matte, jadi tidak memantul. Jadi seperti itu untuk bagian layarnya. Jadi untuk bezelnya, untuk digunakan di tahun 2024 ataupun yang setaranya itu cukup tebal di 1-2 sentian. Untuk bezel kanan kiri, atas bawah juga masih tebal seperti itu. Lalu untuk di kameranya ada kamera di bagian atas, kamera webcam dan juga speaker di mikrofon di sini. Dan ini adalah hasil dari kamera dan mikrofon dari Asus X441UA. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Baik, di sini selanjutnya kita akan bahas untuk input output ataupun port-port yang ada di Asus X441UA ini. Untuk di bagian sebelah kiri, ada DC in. Untuk DC in power, kemudian ada RJ45, ada port VGA, dan juga ada exhaust di bagian sebelah kiri, pembuangan panas prosesor. Lalu ada port USB Type-C, port HDMI, port USB 3.01, USB 2.0, 1 USB Type A, lalu jack audio combo 3,5 mm. Lanjut untuk di bagian sebelah kanan terdapat DVD ya, untuk multimedia di zamannya itu cukup ramai untuk DVD-nya. Namun untuk di zaman yang sekarang ini untuk DVD tidak terlalu difungsikan atau tidak terlalu digunakan seperti itu. Baik, di sini kita lanjut untuk pembahasan di bagian spesifikasi dari Asus X441UA. Untuk Asus X441UA ini dia menggunakan prosesor Intel Core i3 6006U dengan kode namanya Skylake ya, dan memiliki max TDP di 15 watt dan menggunakan teknologi 14 nanometer. Dan di seri ini dia memiliki dual core dan 4 thread dengan speed 2 GHz ataupun 2000 MHz ya. Jadi di laptop ini memiliki 2000 MHz atau 2,0 GHz ya untuk spesifikasi dari prosesor untuk Asus X441 ini. Lalu untuk di bagian memori ataupun RAM-nya, untuk RAM-nya dari Asus X441 ini dia menggunakan memori sebesar 4 GB DDR4 ya atau PC4 dengan speed 2133 MHz dari si memori ataupun RAM-nya. Lanjut untuk disknya. Untuk disknya ini sebenarnya kita sudah update kemarin ya. Ini kita update. Untuk SSD-nya sekarang sudah menggunakan SSD, jadi untuk performanya juga cukup oke lah kita gunakan. Untuk SSD-nya menggunakan RX 7 256 GB
Untuk SSD-nya seperti itu. Lalu untuk storage-nya, lalu untuk VGA ataupun GPU, dia masih menggunakan Intel HD Graphics 520. Jadi sebenarnya untuk varian yang X441 ini khususnya dia masih banyak variannya ya, dari segi layar dan juga GPU dan juga core-nya ataupun prosesornya juga masih banyak. Nah, yang di kita ini dia masih menggunakan single CPU ataupun bawaan Intel HD, yaitu Intel HD Graphics 520. Jadi seperti itu untuk spesifikasinya dari Asus X441 ini. Untuk kesimpulan dari video kali ini ya, kita langsung saja kita kasih kesimpulan. Ini menurut saya sendiri untuk optional upgrade dulu lah. Kita bahas untuk optional upgrade. Untuk optional upgrade ini masih bisa di-upgrade di bagian RAM. Untuk RAM yang sekarang ini adalah RAM tanam. Jadi untuk Sobat Ekom bisa tanam bahkan nanti 1 slot di dalam. Di bawah mesinnya kita bongkar dulu, diangkat, diganti, ditambah RAM-nya seperti itu. Lalu di storage ataupun SSD, ini SSD-nya kita upgrade di menggunakan SSD SATA. Lalu jika untuk harddisk yang sebelumnya itu bisa menggunakan ini Sobat Ekom. Ini untuk Sobat Ekom yang ingin mengupgrade untuk mendapatkan performa yang lebih oke dari Asus X441 UA ini, khususnya bisa menggunakan HDD untuk storage yang sebelumnya. Lalu untuk SATA, jalur SATA yang sekarang ini yang utama digunakan untuk SSD ataupun operating sistemnya seperti itu. Untuk optional upgrade seperti itu saja yang bisa di-upgrade dari laptop ini. Untuk kelebihan dulu, untuk kelebihannya laptop ini ya cukup oke lah digunakan. Lalu untuk spare partnya itu murah ya, itu spare partnya cukup murah. Di bagian keyboard sih yang murah. Untuk yang lain sama sih, untuk laptop yang lainnya untuk seperti LCD, speaker ini agak cukup lumayan mahal seperti itu ya. Untuk yang murah ya di bagian keyboard seperti itu saja dari Asus X441 ini. Dan juga ini banyak tipenya, dan untuk spare part juga masih banyak. Jadi yang memiliki laptop ini ya tidak perlu khawatir dari segi spare partnya seperti itu. Untuk kelebihan seperti itu saja lah ya. Untuk sekarang ya digunakan untuk anak kuliahan dan anak sekolahan masih worth it lah ini digunakan seperti itu ya. Nggak ada kendala, masih oke lah. Namun untuk kekurangannya dari saya sendiri, dan semoga Asus mendengarnya. Untuk yang pertama di bagian keyboard, khususnya tombol power kalau bisa dipisah mungkin ataupun tidak menyatu dengan keyboard. Satu, karena terkadang kita salah mencet satu. Kemudian kalau ada kerusakan itu bisa diganti. Memang murah tapi ya itu untuk secara kita sebagai teknisi sih oke saja. Kalau untuk customer mungkin kurang oke seperti itulah. Untuk yang di keyboard seperti itulah ya. Untuk di keyboard dia kekurangannya sering kerusakannya di bagian keyboard. Mungkin untuk laptop lain yang ataupun yang memiliki Asus seperti ini bisa komen untuk apakah ada kendala yang sama. Lalu selanjutnya biasanya di bagian speaker. Untuk speakernya sendiri ini dia biasanya kalau udah beberapa tahun dia akan sember ataupun suaranya pecah di bagian speakernya. Jadi ini pun juga sedikit sember udahannya. Kemarin kita repair sedikit biar oke lah. Untuk selanjutnya di bagian LCD, untuk LCD-nya di Asus itu kebanyakan dia berjamur ataupun ada bintik-bintik putih berjamur untuk LCD-nya. Mungkin si pengguna ataupun si usernya yang menggunakan atau saat menyimpan kurang safety ataupun ditaruh di tempat yang lembab. Mungkin seperti itu ya untuk kelebihan dan kekurangan dan optional upgrade. Dan apakah masih worth it digunakan di tahun 2024? Menurut saya masih worth it kalau digunakan anak SMA, kuliahan yang tidak memerlukan aktivitas yang berat ataupun desain grafis dan lain-lain. Untuk tugas-tugas ringan masih worth lah sebenarnya untuk Asus X441 ini. Jadi mungkin seperti itu ya bincang-bincang mengenai Asus X441 ini. Apabila ada pertanyaan ataupun permasalahan di laptop kalian yang khususnya di Asus X441 ini, bisa tanyakan di kolom komentar.
Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel Aikom Official supaya mendapatkan info terbaru seputar review laptop ataupun lainnya yang ada di channel Aikom Official. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari perkataan ataupun dari videonya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Peace.